娘，你放心，孩儿没事。云儿，路途遥远，让血影灵师带你去吧。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di alur cerita Nitian Zizun. Pasti sudah pada penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Oke, jangan banyak basa-basi lagi. Mimin akan lanjutkan ceritanya. Pada episode kali ini terjadi pertarungan antara Patriark Liu dengan Tan Yuan. Pada awalnya, Tan Yuan mengalami kekalahan, tapi dia bangkit menggunakan teknik pembakaran jiwa. Dengan teknik ini, kecepatan Tan Yuan meningkat drastis sehingga membuat Patriark Liu kebingungan. Pedangnya terhempas. Dia berusaha kabur dari sana, tapi Tan Yuan tidak membiarkannya begitu saja. Ruyan tertusuk pedang Tan Yuan kemudian mati. Sementara itu, Patriark Liu yang berusaha kabur dikejar oleh Tan Yuan dan tertangkap. Patriark Liu berkata, apabila Tan Yuan mau melepaskannya, dia akan memberikan apa saja. 大元，只要你放过我，我什么都可以答应你。 Namun, Tan Yuan tidak memberinya ampun. Dengan terus memukulinya, tiba-tiba Tan Yuan mengeluh sakit kepala. Orang-orang di sana tidak percaya ketika Tan Yuan berhasil mengalahkan Patriark Liu. 谭风，你不能杀我！ Patriark Liu terus memohon agar dirinya tidak dibunuh. Dia berkata bahwa putranya sedang berguru pada sekte suci Huangfu. Jika Tan Yuan tetap membunuhnya, maka sang putra yang akan membunuh semua keluarga Tan saat dia kembali. Tan Yuan tetap pada pendirian harus membunuh Patriark Liu. Patriark Liu kembali memohon dan berjanji tidak akan mengganggu keluarga Tan lagi. Ibu Tan Yuan meminta anaknya untuk tidak membunuh Patriark Liu karena dia sudah mau bersumpah. Apalagi putranya sudah menjadi murid sekte suci Huangfu yang tidak mungkin dilawan. Patriark Liu berterima kasih pada ibu Tan Yuan. Dia bersumpah, namun Tan Yuan tidak memperdulikannya. Patriark Liu harus tetap mati. Tan Yuan pun menusuknya. Tentu saja, hal ini akan membuat keluarga Tan Yuan dalam bahaya. Ketika putra Patriark Liu kembali, dia pasti akan balas dendam. Tan Yuan berkata, selama ada dirinya, Liu Rulong, putra dari Patriark Liu, tidak akan bisa menghancurkan keluarga Tan. Para pengawal membawa kedua anak buah Patriark Liu yang tersisa. Mereka pun memohon untuk tidak membunuh dan segera melepaskan mereka. Tan Yuan melakukannya dengan syarat di masa depan mereka tidak boleh lagi mengganggu keluarga Tan. Mereka pun berterima kasih. Tan Yuan menyuruh pelayannya untuk pergi ke mansion Liu dan Situ untuk mengambil semua barang-barang yang ada di sana. Toko milik mereka pun harus diubah menjadi milik keluarga Tan. Ibunya meminta Tan Yuan untuk cepat pulang agar dia bisa segera disembuhkan oleh Master Bai. Tan Yuan berkata bahwa sang ibu tidak perlu khawatir, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Malam harinya, kedua orang tua Tan Yuan melihat anaknya sedang berkultivasi. Mereka pun bingung kenapa anaknya bisa menjadi sangat kuat. 今后不到万不得已， Ini adalah berkah untuk Tan Yuan. Dia sempat mengalami sakit kepala karena menggunakan teknik pembakaran jiwa. Kedua orang tuanya membawakan makanan untuknya. Tan Yuan berkata agar kedua orang tuanya tidak perlu mengkhawatirkan kembalinya Liu Rulong untuk membalas dendam pada keluarga Tan. Tan Yuan tidak merasa takut. Bulan depan, saat sekte suci Huangfu merekrut murid di kota Yunxing, Tan Yuan akan ke sana, tapi sang ibu tidak setuju. Hal ini dikarenakan akan banyak orang yang mati setiap sekte suci Huangfu merekrut murid. Tan Yuan berkata bahwa dia sudah dewasa sehingga sang ibu tidak perlu mengkhawatirkannya.
Ibunya berkata bahwa mereka tidak akan kuat melawan Liu Rulong yang sudah menjadi murid dari sekte Suci Huangfu. Namun, Tan Yuan berencana untuk masuk ke sana untuk lebih mengenal musuh yang akan dihadapinya sekaligus menemukan cara untuk membantainya. Tan Yuan beralasan bahwa dia juga membutuhkan banyak sumber daya untuk bisa berkultivasi sehingga dia harus masuk ke sekte Suci Huangfu. Sang ayah berkata bahwa sekte Suci Huangfu hanya merekrut satu murid di setiap kota. Kota Yunxing terdiri dari banyak kota dan pasti akan terdapat banyak jenius dari kota-kota itu yang akan merebut masuk ke sekte Suci Huangfu, bahkan rela bertarung sampai mati. Sang ayah sangat mengerti keinginan anaknya. Dia hanya berpesan pada Tan Yuan untuk memikirkan keputusan yang akan diambilnya dengan baik. Tan Yuan tentu sudah berpikir untuk mengikuti seleksi itu. Hari yang dinanti pun tiba. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan singa roh darah bersayap untuk Tan Yuan pergi ke kota Yunxing. Ada juga 10.000 batu roh kelas menengah yang bisa digunakan saat Tan Yuan memasuki sekte tersebut. Sang ayah memberikan pedang kelas tinggi miliknya. Tan Yuan bersujud dan berjanji membawa kabar baik setelah pulang. Tan Yuan pun berangkat. 大头，走。 Tan Yuan berhasil menerobos di tengah perjalanan sehingga dia bisa berada di tingkat 7 ranah janin roh. Kekuatan jiwanya sebanding dengan tingkat 9 dan berhasil membawanya sampai ke kota Yunxing. Orang-orang yang berada di sana merasa terkejut melihat Tan Yuan. Dia masuk ke dalam sekte. Di dalam banyak orang yang sudah menunggu untuk mengikuti ujian seleksi. Tuan Wali Kota juga ikut menonton. Kemudian muncul seorang wanita cantik yang menunggangi burung camar. Wanita itu adalah utusan yang akan menyeleksi para murid yang akan masuk sekte Suci Huangfu. Namanya Mu Mengyi. Wali kota Yunxing memberi hormat pada Mu Mengyi. Para murid naik ke atas altar. Seleksi ini hanya satu putaran. Siapa yang mampu bertahan sampai akhir, dia yang akan menjadi murid sekte Suci Huangfu. Seluruh peserta seleksi diingatkan bahwa seleksi ini akan memakan korban jiwa. Untuk yang merasa takut dan tidak yakin dengan kultivasinya, diizinkan keluar dari sana. Setelah seleksi dimulai, tidak ada kata berhenti. Para murid setuju untuk ikut. Meng Yi pun langsung mengeluarkan harimau putih ke arena seleksi. Banyak murid yang ketakutan. Harimau itu merupakan harimau roh es api tingkat 2. Kekuatannya setara dengan ranah janin roh tingkat 5. Pada seleksi ini tidak diperbolehkan menggunakan senjata sihir, minum pil, dan menggunakan kekuatan dari luar untuk membantu. Jika ada yang melanggar, maka akan langsung dikeluarkan. Seleksi pun dimulai. Harimau langsung mengeluarkan kekuatannya ke arena. Praktisi janin roh tingkat 9 pun akan kesulitan bertahan selama 1 jam. Satu murid langsung menyerah dan dinyatakan gagal. Orang-orang terpukau melihat Tuan Muda Kota dan Tuan Muda Liang. Mereka berdua adalah 2 genius di kota Yunxing. Mereka juga mulai membicarakan Tan Yuan yang berada di ranah tingkat 7 dan tidak mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan. 多久了？我坚持不住了，清楚了。使者大人。 Namun, tetap saja Tan Yuan tidak bisa dibandingkan dengan 2 genius dari kota Yunxing. Mereka berdua masih tampak santai, sedangkan Tan Yuan sudah bercucuran keringat. Mereka memprediksi Tan Yuan tidak akan bisa bertahan lama. Penilaiannya sebentar lagi jadi lebih baik dan terus bertahan daripada harus gagal, tapi tetap saja sudah banyak yang menyerah. Sekarang akan dimulai ke tingkat yang lebih sulit. Para peserta
harus bertahan dari kekuatan pembeku milik harimau es api itu. Tan Yuan memiliki api dan es Hongmeng di dalam tubuhnya, sehingga dia bertindak sebagai musuh untuk semua jenis es. Dia justru senang menghadapi serangan itu. Meng Yi bingung, Tan Yuan yang hanya berada di tingkat 7 masih belum tumbang juga. Wah, ceritanya semakin seru ya guys. Siapa yang penasaran dengan cerita selanjutnya? Mimin akan kembali lagi. Bye guys.